Hai guys, kalian tahu gak sih kenapa Belanda itu tidak bisa dibilang menjajah Indonesia selama 350 tahun? Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu untuk menjelajah, bukan menjajah pada awalnya. Jadi masa penjajahan Belanda atas Indonesia nggak tepat kalau dihitung dari peristiwa ini. Masa penjajahan Belanda juga tidak bisa dihitung dari masanya VOC, karena VOC itu hanya memonopoli perdagangan di Nusantara. Sedangkan kekuatan politik di Nusantara masih dikuasai oleh raja-raja di Nusantara itu sendiri. Oh iya, kalau ngomongin Indonesia kan berarti harus dari Sabang sampai Merauke kan ya. Tapi masing-masing wilayah Indonesia itu berbeda jangka waktu dijajahnya oleh Belanda. Contohnya wilayah Batavia atau Jakarta yang sudah ditaklukkan oleh Belanda sejak ratusan tahun lalu. Beda lagi kalau di Aceh atau di Bali yang mana Belanda sampai tahun 1900-an masih berusaha untuk menjajah kedua wilayah itu. Oh iya, gagasan untuk membentuk negara Republik Indonesia itu baru ada tahun 1900-an. Saat buku Narda Republik Indonesia diterbitkan oleh Tan Malaka. Hah? Suku-suku di Nusantara sejak zaman VOC udah saling toleran. Untuk menghidupkan kota Batavia dan sekitarnya, kita perlu mendatangkan orang-orang dari berbagai macam suku di Nusantara. Dan kalau perlu dari luar negeri. Tapi ingat ya, setiap suku tinggalnya itu harus di kampungnya masing-masing. Kita harus mengadakan politik segregasi. Mereka nggak boleh membaur. Gimana kalau mereka bersatu melawan Belanda yang minoritas? Dan jangan lupa kita juga harus melakukan sensus penduduk. Nah, VOC menerapkan indirect rule di mana para tetua biasanya menjadi ketua di kampung tersebut. Para pemimpin kampung ini wajib menyerahkan hasil sensus penduduk kepada pejabat VOC. Tapi hasil sensus penduduknya tidak akurat dong. Itu semua karena di kampung itu udah nggak cuma satu suku doang yang tinggal. Karena politik segregasi juga gagal. Nih, lihat nih. Toleran banget kan suku-suku ini. Nah, bayangin kalau suku-suku tersebut nggak toleran, nggak melakukan amalgamasi, mungkin nggak bakal ada suku Betawi kayak gini. Guys, kalian punya nggak sih temen yang akhlakless banget? Kayaknya mereka perlu baca Serat Sastra Gending deh. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih tentang Serat Sastra Gending? Serat Sastra Gending merupakan naskah tertua yang berisi pelajaran atau panduan moral dan akhlak yang ditulis dengan bahasa simbolik dan alegoris. Penulis naskah ini adalah Sultan Agung, Raja keempat Mataram Islam. Beliau sering juga disebut sebagai raja yang memiliki intelektualitas tinggi. Sastra Gending ini isinya adalah sebuah perpaduan tasawuf amah, yaitu upaya mendidik rakyat kerajaan untuk berkelakuan dan berbudi luhur, dan tasawuf falsafi, justifikasi bahwa Tuhan merupakan zat yang menyatu pada diri manusia. Selain berisi tentang tasawuf, Sastra Gending ini juga memuat teologi segitiga, yaitu Tuhan di posisi puncak, dua posisi di bawah ditempati oleh manusia dan alam. Tuhanlah yang menjadi sumber dari dua sisi yang lain. Guys, mari kita berandai-andai. Gimana kalau misalnya kemerdekaan Indonesia itu diberikan atas dasar permohonan bangsa kita kepada kerajaan Belanda? Itu sih dalam peristiwa sejarah hampir terjadi ya guys, kalau misalnya petisi Sutarjo itu berhasil dikabulkan oleh kerajaan Belanda. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih tentang petisi Sutarjo ini? Petisi ini dikeluarkan oleh Mas Sutarjo Kertohadikusumo dalam Parlemen Volksraad pada 15 Juli 1936. Petisi Sutarjo ini meminta agar Hindia Belanda atau Indonesia itu memiliki kedudukannya sejajar atau setara dengan pemerintah kerajaan Belanda di benua Eropa sana. Selain itu diharapkan juga bahwa Hindia Belanda itu punya otonomi atau kewenangan yang cukup untuk memerintah bangsanya sendiri. Sorry Indonesia belum mampu bertanggung jawab untuk memerintah dirinya sendiri. Nasi goreng. Haha.